Ini dia realita menyedihkan bisnis kecantikan di Indonesia. Hati-hati jangan sampai salah langkah. Let's talk about it. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast. Tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Nah, hari ini kita akan ngomongin mengenai bisnis kecantikan yang udah toxic. Nah, kalian tahu nggak kenapa toxic? Karena nggak lolos BPOM. Kalian sering ngelihat gak ya bisnis kecantikan macam-macam ya sekarang ya, berbagai macam merek, bahkan yang mereknya nggak jelas gitu ya. Kenapa ya bisnis kecantikan itu bisa rame banget di Indonesia? Karena orang pengen cantik. Iya. Iyalah. Apa Itu segitu motivasi ininya gitu? utama para wanita kayaknya. Sekarang para pria juga ikutan. Para pria pengen cantik juga. Kayaknya karena golden standardnya dibikin. Gara-gara Jepang pertama kali kan. Itu kecantikannya. Bukannya beauty-nya Indonesia di tuh Korea ya Jepang. sekarang ya? Terus Korea. Jadi tapi Jepang dulu baru Korea. Yang lucu adalah ngapain orang-orang Indo ya mikirnya benchmarknya Korea gitu loh. Padahal dari kulitannya beda. Beda gitu loh. Kulitnya aja udah beda, betul. Dari musimnya aja beda, mereka punya musim dingin, kami tidak Pak. Kita Betul. di Indonesia kan musimnya antara panas atau panas kan. Ini aku kaget ya. Ada orang jualan skincare, dia ownernya Ya. kulitnya sampai putih mengkilap. Yes, Sampai bukan cuma kayak putih tapi plastik loh. mengkilat kayak plastik. Kayak ya? plastik. Itu beneran gak sih ya? Aku nggak tahu. Itu Gue penasaran aman nggak pengen sih? ketemu orangnya. Kamu pernah lihat gak? Aku pernah ngeliat. Itu, Aku pernah ngeliat. itu aman gak sih? Kayaknya itu aman enggak. gak guys? Gak ngerti gue beneran. Aku juga nggak Ada tahu. dua yang aku lihat itu. Iya, Satunya dokter loh. Karena Bahkan ada yang satunya dokter. ada banyak owner beauty skincare products yang sampai ngebelain demi proof point ya bahwa produknya mereka itu bagus dan sebagainya. Mereka itu sampai suntik buat pemutih. Suntik memang betul-betul Oh, disuntik. bukan untuk karena pemutih. obatnya. Bukan karena produknya dia, bukan tapi dia ke karena klinik Heeh. untuk menyuntik sehingga efeknya akhirnya kelihatan putih terus dia klaim bahwa ini Produknya itu dari bukan situ. produk. Produknya bikin putih. Nah itu toxic. Itu toxic. Iya, Setuju. Itu toxic. Tapi maksud gue gini, kembali lagi ya, kan nggak mungkin jadi toxic kalau nggak ada demand, ya kan? Demand ini dari segitu banyaknya orang Indonesia yang berlomba-lomba untuk memutihkan kulit, melicinkan. Berarti yang salah siapa? Yang salah drakor. Serius, Karena betul. yang ditonton salah itu. drakor, ya. Langsung aku diserbu nih sama mak-mak drakor. Tapi kalau dibalik mungkin salah bapak-bapaknya punya ekspektasi terlalu tinggi. Enggak, karena bapak-bapaknya juga nonton drakor, pengennya yang kayak gitu. Kalau gue pikir sih ya, memang setuju sekali yang namanya film ya, kayak drakor atau film Hollywood apa ya, itu pengaruhnya gede ya kepada proses berpikir, cara berpikirnya kita gitu ya. Yang mana nih kayak bentuk badan yang ideal ya kan, kecantikan yang ideal ya kan. Kalau cowok misalnya perlu muscle, perlu gimana ya kan, makanya gym pada rame ya kan. Kalau yang cewek, wah ini bodinya gimana. Lean. Iya. Makanya sekarang di Amerika gue lihat ya, mereka mulai memasukkan tuh ya kayak orang-orang yang plus size ya kan. Dan kalau di Amerika sih ngaco ya, dari berbagai hal pokoknya semua di-inklusif masuk gitu ya. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi menurut gue sendiri orang Indonesia kayaknya perlu punya patokan ya. Patokan yang orang Indonesia gini loh. Ya bener kan ya? Banyak sebenarnya. Banyak ya? Banyak. Siapa? Banyak. Banyak yang contoh ya Chelsea Islan, BCL. Yang paling ngehit sekarang Nikita. Nikita Mirzani. Bukan. Nikita yang mana nih? Kok ketawa? Nikita Mirzani juga cantik loh. What? Oh Nikita yang satu lagi, Nikita Willy. Oh. Gua salah ngomong, ini Gen Z. Taunya Nikita Willy bukan Nikita Mirzani taunya. Jadi tahu dari Pak Michael. FYP-nya lain. FYP-nya lain. Oke. Udah cantik ya kan, terus habis gitu. Gimana mau di Ayunda? Juga cantik ya kan? Yes, and also very smart. Ya kan? also Betul. very smart. Menurut gue itu bisa jadi dua-duanya ambasadornya Cleo. Iya, jadi sebenarnya Indonesia punya patokan gitu kan. Jadi cuman kan gini, tetap kan kita kemarin baru aja selesai kita bikin satu research tentang beauty industry di Indonesia gitu. Ternyata nomor 1 nih yang dicari oleh
para mama-mama, ibu-ibu Indonesia, para cewek-cewek Indonesia adalah kulit glowing. Kulit glowing. Ya. Glowing kulit itu apa sih? Glowing itu, jadi glowing itu gini, glowing itu nggak cuma sekedar putih. Yang mengkilat kayak plastik itu glowing gak sih? Ya, itu definisi glowingnya rodok ekstrim. agak kelewat. Nah, jadi kulit glowing itu, jadi gini, sebetulnya orang banyak yang nggak mencari jalan pintasnya untuk mendapatkan kulit glowing. Ya kan dia pakai produk yang sampai over, itu sampai akhirnya kayak begitu, ada yang sampai suntik ini itu dan lain sebagainya. Padahal definisinya kulit glowing itu sebetulnya adalah ketika kulitmu cantik tanpa makeup. Ya kan? Kulitnya itu harus kelihatan plump, harus kelihatan sehat. Siapa yang baca itu? Ya kayak Felis lah ya. Siapa yang baca kalau glowing itu kulit cantik tanpa makeup, ya kan nggak ada kan? Nah, jadi makanya akhirnya sekarang market semakin teredukasi untuk mengejar kulit cantik itu sebetulnya adalah mengejar kulit sehat. Gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah menyehatkan kulitnya. Tapi intake makanannya dan sebagainya. Lu percuma pakai skincare sebagus apapun kalau makanan masih gorengan terus. Tapi definisi itu, ya benar katamu tadi, definisi itu mungkin tidak diiyakan oleh semua orang, target market gitu loh. Yeah. Ada orang punya definisi yang lain, ya kan? Yang disebut glowing itu bukan itu. Betul. Yang kelihatan. Glowing itu bersinar, Iya. ya kan? Makanya pemilihan katanya salah. Tapi ini ada bagusnya loh. Apa? Industri skincare yang seperti ini, banyak mak-mak atau mbak-mbak, kakak-kakak ini yang pengen glowing, itu meningkatkan PDB-nya Indonesia. PDB. Iya, kan perputarannya gede banget bro. Serius gede Satu banget. orang ya itu bisa dapat untuk biaya kosmetik sama skincare-nya dia itu bisa di atas 300 sampai 400 ribu. Makanya- itu yang kelas bawah loh ya. Makanya Oke. di ini para buruh kemarin itu sempat demonya itu meminta salah satunya adalah skincare harus masuk di dalam kandungan UMR. Gunung. Serius? Tunjukin artikelnya guys, nanti tunjukin. Ini ada bener nyata bahwa mereka minta skincare, parfum itu masuk ke dalam kandungan UMR. Karena Jadi- UMR ini kan ditentukannya di dalamnya itu ada kandungan Pak. Iya, Ketika iya. pemerintah menentukan. Oke, kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan ini apa dan sebagainya. Akhirnya terciptalah namanya UMR. Gitu. Nah, kandungan yang minta ditambahkan adalah kandungannya skincare dan parfum. That's absurd. Tapi itu kayak kebutuhan primernya ya sekarang ya buat para cewek-cewek itu ya. Karena menurut mereka argumennya sebenarnya ya valid. Argumennya adalah ternyata looks mempengaruhi pekerjaan mereka. Contoh, kalau misalkan yang SPG. Kalau SPG, apakah Pramusaji. semuanya jadi SPG? Kagak kan? Enggak. Ya harapannya Anthony besok berpabrik itu kayak SPG semua gitu ya masuk. Harapannya semua nanti yang kerja, cantik-cantik, tampan-tampan, ganteng-ganteng, itu biro jodoh namanya. Atau kita masuk ke pabrik sudah kayak nonton drakor aja gitu ya. Wah, ya beda Tapi gitu ya. bisa jadi kita kalau trajektorinya ya, mungkin bisa jadi kayak Korea loh, yang mana operasi plastik. Gitu. Itu Dan umum lain sebagainya, banget. menjadi sesuatu yang umum. Karena kalau di Korea emang sudah sampai di titik bahwa Ya, your looks affects your performance, Betul. affects betul. promotions loh. Iya, iya, iya. Pengaruhnya itu sampai lu dipromosin atau enggak tergantung lu punya look. Superficial banget ya. Iya, itu Superficial kayak, ya apa mungkin kita kesana ya nanti? Tapi gue yakin gak ada orang Indonesia yang mau operasi plastik di Indonesia. Banyak. Banyak ya? Pak, sekarang ya klinik kecantikan itu punya satu tren baru, rhinoplasty. Oh, Jadi yang operasi hidung. Itu paling gampang soalnya. Murah Pak. Itu ada yang kemarin Oh yang my bikin God. promo rhinoplasty cuma 15 juta. Gitu. Terus kayak Nanti hidungnya kayak Michael Jackson, terlalu lancip. ya, ada udah sampai kayak begitu. Gitu. Sisi positifnya itu tadi aku bilang. Iya. Sisi positifnya Perputaran uangnya ada gede. perputaran uang yang besar yang bisa kita jadikan peluang buat kita para pebisnis gitu loh. Cuman memang toksiknya jangan sampai asal-asalan bikin produk tadi yang lu bilang ya kan, harus beneran ya kan, yang BPOM, yang aman, yang safe buat kulitnya kita gitu kan. Dan yang kedua, toksiknya lagi ya, karena gini, aku bingung kenapa di industri ini khususnya skincare ya, budaya flexing dari ownernya itu bisa rata semuanya, rata-rata gitu loh. Everybody. Hampir semuanya. Hampir gitu. semuanya. Jarang. Kenapa kayak gitu? Jarang. Jadi kalau kalian lihat akun Dan di TikTok, biasanya Instagram yang flexing ID itu TikToknya owner apa brandnya, owner apa, bagi-bagi duit, bagi-bagi Yeah. apalah, beli mobil. Itu mungkin baru. ada yang bikin pelatihan itu kali. Bisa sama semua gitu template-nya. Iya. Soalnya kayaknya ya jawabannya cuma satu, ya ngejar viral aja.
Karena sulit sekali untuk nemuin pembeda sekarang. Sekarang kita ngomong skincare. Oke, bedanya niacinamide A sama niacinamide B apa? Orang aktif ingredientsnya sama-sama niacinamide. Gitu. Bedanya AHA BHA yang di sini apa? Yang di sini apa? Seorang dulunya sama-sama AHA. Ya lu sama-sama hyaluronic acid. Bedanya apa? Ya akhirnya membedakan ya personal branding dari ownernya masing-masing. Nah, kenapa? Karena kebanyakan skincare yang seperti itu punya sistem reseller. Oh gitu. Nah, akhirnya resellernya itu kan butuh icon ya, butuh satu icon figur yang pengen dikejar. Gue pengen kayak dia loh, pengen wah ternyata bisa sampai sekaya itu ya dan lain sebagainya. Ya itu kayaknya yang dikejar. Mungkin karena sistem penjualannya mereka juga kan reseller ataupun distributor itu diharuskan untuk membeli ya kan duluan ya kan baru ini. Jadi kalau mereka punya pujaannya, ini udah kayak MLM jadinya. Oh, iya. Ya kan? Dia kepengen juga kayak dia dan dia bisa beli banyak gitu ya. I think that's the goal ya. By the way, gue penasaran ya, kayak reseller atau distributor ya kan produk-produk tersebut ya kan. Itu cuan gak sih ya? Maksudnya Cuan. Aku bisa bilang cuan. Serius? Salah satu peserta pelatihanku kemarin baru sebulan ngonten di TikTok 200 juta omsetnya. Serius? Iya. Wow. Distributor Reseller. salah satu, reseller bukan distributor gede ya. 200 juta kan masih kecil. 200 juta dalam 1 bulan dia ikut salah satu, aku tahu nama ininya. Itu dari 200 juta omset cuannya berapa persen kira-kira? 10% lebih? 5-10 mungkin. 5-10. bersihnya Tapi, segitu. tapi kan itu 1 bulan bro. Iya itu not bad. Itu Ya, not bad. bagus Iya, lah. bagus itu. Ada satu brand yang aku nggak sebutin ya. Tapi satu brand ini malah mewajibkan resellernya itu harus ngambil produk minimal 500 juta. Gila. What? Dan harus tutup poin bahasa MLM-nya. Tutup poin tiap bulan. Wow. Itu ada wajibnya tuh. Jadi Gimana pabrik yang gak gede? ngambil awalnya 500 juta. Ini bukan pemilik brand ya, ini reseller loh. Oke. Ini bukan pemilik brand order ke pabrik ya sebesar 500 juta. Enggak. Resellernya kalau mau Order ke jualin principal. brand ini. Lah kok mau? Ya karena brandnya laku. udah laku. Emang laku. Emang laku. Ya kalau emang laku sih nggak masalah, ya kan. Ini Memang. mirip lah kayak Memang kamu laku. jualan minyak goreng juga kayak gitu, ya kan. Mesti kayak gitu memang. Ya, tapi artinya kita ngelihat ternyata bisnis online udah sampai di titik kayak begitu juga ya. Gitu. Yang awalnya asal muasalnya dari online sampai punya stokis reseller segitu banyak, sampai ratusan ribuan di seluruh Indonesia. Ya karena emang berhasil, emang marketnya demandnya ada. Cuman this comes with a cost. Ya. Orang terlalu banyak yang toxic menunjukkan semua sisi yang terbaiknya mereka. Efeknya semua orang berpikir kayaknya aku juga harus punya bisnis skincare deh. Nah ini yang tahap sekarang. Ya. Periode yang pertama itu yang sekarang udah sukses-sukses. Ya. Periode sekarang ini beda bro. Nah. Ini udah berdarah-darah banget. Salah satu yang bikin toksik lagi, ini ya dari sisi aku yang sama pebisnis online nih ya. Industri skincare itu menaikkan tarif influencer. Jadi lebih mahal. Sehingga sulit untuk yang sudah jadi influencer beauty itu diambil sama yang lain itu sudah nggak bisa bayar udah. Karena terlalu mahal. Sama dia dinaikin terus. Harapannya apa? Yang kecil-kecil skincare yang lain-lain itu nggak berani ambil sama dia. Ya. Jadi yang gede itu ngunci dengan cara dinaikkan terus rate card-nya. Ya itu wajar sih menurut saya, ya kan. Akhirnya industri influencernya tadi itu bro, untuk yang brand-brand lain tidak bisa. Hanya skincare aja yang bisa masuk ke situ. Oh maksudnya skincare Contoh doang. misalnya fashion, Nah. oh mahal segitu, sekali endorse 20 juta, siapa yang mau fashion yang masih baru-baru? Ngerti nggak sih maksudnya? Iya paham. Dan itu diberlakukan ke yang skincare, influencer kecil-kecil loh. Influencer yang masih 20.000, 30.000 dinaikin sama dia. Ya. Ngerti nggak? Tapi itu bukannya bagus buat influencernya? Buat influencernya bagus. Kan aku bilang dari sisi pebisnis online-nya. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Dia punya standar yang tinggi akhirnya. Tapi menurutku itu is just a matter of time ya, maksudku ya. Kayak industri influencer ini that's another thing ya. Tapi maksudku juga is a matter of time itu akan naik juga gitu. Menurutku malah bagus. Ya kan malah bagus. Jadi yang lain memang mesti compete juga di situ. Ya. But anyway hari ini kita ngomongin mengenai bisnis tadi kan yang toxic ya. Kalau menurutku itu I couldn't say it's like 100% toxic lah. Tapi kalau flexing kekayaan, nah itu toksiknya bukan cuma di industrinya, tapi juga mendidik orang-orang lain gitu ya, terutama anak-anak bocil-bocil yang nonton ya, bahwa budaya flexing itu kayak oke aja gitu loh ya. Itu yang aku concern kalau aku sih ya. Tapi aku nggak bisa nyalahin ya para owner-owner yang memang berusaha viral itu tadi gitu. Karena entry barrier-nya sekarang untuk masuk ke bisnis skincare itu terlalu murah.
Oh iya. Orang dengan modal cuma 5 juta doang itu Sudah udah bisa bisa bikin punya brand. Udah brand bisa dia bikin sendiri brand. dan udah keluar BPOM. Makanya Iya, kita kayak iya. masa iya sih kayak begini sih cara mainnya. Jadi menurutku sekarang itu lagi terjadi proses seleksi alam sebenarnya. Ya. Akan ada banyak orang-orang bodoh di luar sana yang masuk ke bisnis skincare tanpa persiapan apa-apa. Hanya dengan berharap wah ini berhasil, si ini berhasil. Karena ngelihat yang toksik-toksik ini tadi kan Yeah. gitu. Yang berusaha memviralkan dirinya untuk membuat produknya menjadi laku. Nah tapi kan again itu nggak dianalisa sama mereka. Akhirnya banyak orang-orang bodoh yang mengikuti aja. Ya udah gue juga ikut deh bisnis skincare kayak gini. Berapa banyak Pak yang datang ke kita ngomong, Pak saya punya produk skincare. Oke, saya punya stok posisi di gudang ada 100 juta. Oke, expired date-nya kapan? Cuman sisa 6 bulan. Pak, skincare jual sisa expired date 6 bulan itu udah barang nggak bisa dijual. Gak bisa dijual. Itu udah barang nggak bisa dijual. Nah, saya tanya, masuk pertama kali ke bisnis skincare kenapa? Gitu. Ya saya lihat yang ini berhasil Pak, yang ini berhasil Pak. Oh selesai. So. Ikut-ikutan. Itu ikut-ikutan. Yes. Banyak orang-orang itu yang melakukan kebodohan seperti itu. Gitu ya. Sayang loh. Sayang banget. Mendingan duitnya didepositoin. Iya, 100 juta bisa 100 juta. lumayan dapat something, ya kan? Iya. Nah inilah yang membuat akhirnya semakin banyak orang yang masuk ke dalam cycle-nya ini, Ya. semakin toksik permainannya. Karena mereka berusaha mencari apa yang sudah di luar lingkup bisnisnya mereka lagi udah. Tapi ini Udah nggak di marketnya situ masih lagi. growth gak sih menurut Muton? Mark- Secara grow. industri. CAGR-nya naik terus. Berapa persen per tahun? 6-7% beauty. Wow, that's big. Ya. Setahun. Iya, per tahun CAGR 6-7%. Orang Indonesia banyak sekali. Cuman nah, ini yang sulit ya. Dulu itu kebutuhannya kita. Jadi semakin lama semakin spesifik. Caranya mereka ngegendutin ini, ngegendutin economic growth-nya secara makro ya. Dulu kan kebutuhannya kita apa sih? Sabun mandi, sabun muka, Ya. sampo. Selesai. Naik lagi. Berkembang. Ya kan? Sabun mandi, ada body scrub. Ya. Ya kan, terus habis itu sabun muka, masih ada sabun muka ini, ada pre-cleanser dulu, terus habis itu baru sabun muka. Terus habis itu sampo, ada conditioner, itu tahap kedua tuh. Ya. Tahap ketiganya makin evolve lagi. Wah ada ini, tambah makin lama makin banyak. Dulu kita pakai skincare, cuma butuh apa? Krim pagi, krim malam. Iya. Dari klinik dulu, zaman dulu itu kan selalu ngasih cuman krim pagi, krim malam. Iya. Udah, that's it. Sama sabun muka, that's it. Sekarang ada micellar water untuk cleanser dulu, ada pre-toner, ada toner, terus habis itu masuk Serum. ke oil, Oil. itu oilnya ada beberapa, terus habis itu ada serum, pre-serum dulu, terus habis itu ada serum, terus habis itu baru moisturizer, terus sunscreen, Wah, gila. 10 step skincare, gitu. Sekarang, 10 steps. jadi 10 layers. Nah, ini makin lama akan makin gila-gilaan lagi nih. Ini pasti ditenang sama Gobin. Salah satu alumni kita. Pak Gobin ya. Kalau Pak Gobin itu mandi nggak pakai sabun, Iya. ya kan? Mandi nggak pakai sampo. Kaki nyeker. Kaki nyeker, gosok gigi nggak pakai pasta gigi, ya kan? Tapi nggak bau. Kalau semua kayak Pak Gobin mah mati tuh. Gak bagus juga. Nggak ada yang bisnis skincare. Ya. Nah ya karena makin lebar inilah akhirnya yang menyebabin CAGR-nya naik terus. Gitu. Sekarang atau nggak ada yang ini kolagen ditaruh di sini, efeknya kayak HIFU. Ini kayak tirus gitu kayak ketarik. Oh bisa ditarik gitu. Heeh. Padahal itu nggak ditarik, itu cuma ditempelin gini doang. Tapi dia otomatis kayak ngencengin kulit. Kayak ngencengin gitu lah. Heeh. mau dong. Instant. Instant. Mau dong. Ya. Itu ada yang itu kamu tau HIFU kan? Iya, Yang tahu. gitu. Nah itu efeknya kayak HIFU. Oh gila. Bisa sampai kayak gitu. Udah Ya? kayak begitu. Jadi makin lama eksplorasinya makin gila-gilaan akhirnya. Jadi lebih spesifik, lebih ini lagi ya. Ya, makin detail. Makin apa ya? Bukan makin detail ya. Iya, makin menjawab kebutuhan spesifik seseorang. Iya, ya kan? iya. Kayak kulit aja ya kan. Kulit ada kulit berminyak, kulit gampang jerawat, ya kan. Yes, kulit yes, apa macem-macem. Ya, I think that's very creative and very interesting ya. But again, kalau menurut gue ya, ya bisnis kecantikan ini emang gak ada matinya ya. Jadi zamannya di Amerika pada saat mereka resesi aja yang gede-gedean banget, ada 2 bisnis yang gak mati. Satu bisnis kecantikan, kedua rokok. Ya kan, kalau rokok kan sekarang udah mulai dijauhin ya kan. Tapi bisnis kecantikan ini nggak mati gitu ya, karena kayak kebutuhan dasar gitu ya. Oke. So, gimana guys sekarang konklusinya ya? Menurut kalian supaya bisnis kecantikan ini di Indonesia nggak
toxic lagi seperti ini menurut kalian gimana bagusnya? Industrinya akan seterusnya menjadi toxic selama pemain-pemainnya nggak betul-betul paham kenapa kok dia harus meluncurkan produk itu. Kalau pemilik bisnis ini memang membangun bisnisnya bukan hanya atas dasar kekayaan aja, bukan atas dasar kepingin terkenal, bukan atas dasar kepingin viral, tapi betul-betul care sama customer-customernya, memang betul-betul pengen kasih impact buat customer-customernya, maka dia sebetulnya nggak perlu sampai menjadi toxic karena the product will sell themselves. Ya kan? Karena ada dampak, ada efek yang diberikan oleh produk itu gitu. Nah, sayangnya sekarang pabrik-pabrik pun nggak kreatif. Gitu. Kita punyanya ini. Ya udah, kita bikin itu. Kita punyanya ini. Ya udah, bikin itu. Akhirnya semua pabrik sama. Orang aku tahu itu pabrik semuanya ngambil raw materialnya dari satu source yang sama kok. Gitu. Ya kan? Nah, makanya akhirnya kreativitasnya terhadap pengembangan produknya, kreativitasnya terhadap pengembangan brandnya, ini yang harusnya dikembangkan. Gitu. Bukan hanya sekedar mengejar viral terus auto kaya. Nah, sekarang yang terjadi adalah orang cuma ngejar viral auto kaya, itu aja. Karena itu yang ditanemin. Tapi menurutku, aku percaya ini cuma masalah waktu aja. Seleksi alam kok. Nanti akan terjadi dengan sendiri. Zaman dulu sempat ada arusnya distro, zamannya toksik-toksiknya distro. Gitu. Ya, udah lewat. Sekarang lagi toksik-toksiknya skincare. Gitu. Dan akan lewat juga. Dan siapa yang akan tumbang? Ya mereka yang hanya mengejar viral dan auto kaya. Yang mereka nggak betul-betul care sama customernya. Ya aku setuju sih ya. Dari sisi itu kamu dari sisi pelakunya. Kalau aku bilang dari sisi konsumen. Konsumen itu akan pelan-pelan teredukasi. Ini kan di tahap awal di mana banyak orang yang cuma pengen ikut-ikutan, pengen glowing, pengen cantik gitu kan. Tapi dia nggak tahu ilmunya. Ya. Di mungkin era 4 tahun terakhir itu yang sekarang sudah jadi pengguna pintar itu dulunya juga belajar sama. Gitu. Ya sekarang itu turun ke kelas yang paling bawah lagi juga. Yang dulunya nggak pakai skincare sekarang nggak pakai skincare. Tapi tahapnya dia masih belajar. Sehingga kemakanlah itu krim-krim yang abal-abal, krim-krim tanpa BPOM itu masih bisa kemakan ke mereka. Tapi nanti mungkin 3-4 tahun lagi itu semuanya sudah teredukasinya dengan bagus. Akhirnya ya mau nggak mau pelaku ngikutin. Kalau aku bilang itu cuma siklus seperti yang Anthony bilang sih. Ya gue setuju banget ya. Mungkin dari awal itu adalah dari orang yang pengen beli dulu. Ya. Kalau aku ngelihat secara lebih makro lagi ya. Jadi kayak kenapa sih orang kepengen seperti ini gitu ya. Nah itu mungkin contoh-contoh yang ditunjukkan ya kan. Perilaku masyarakat ya kan. Itu mungkin perlu dirubah sedikit-sedikit sih menurutku. Ya kan. Jadi kayak standar kecantikan Indonesia tuh kayak apa sih? Ya kan kita mungkin perlu punya satu ikon seperti itu yang kita bisa banggakan gitu ya. Jadi kita nggak selalu ngelihat dari budaya luar dan lain sebagainya. Menurutku itu yang bisa ngebantu di awal. Jadi kesimpulannya Pak Michael jangan nonton drakor.